Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Pramasari. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala rizkinya ya teman-teman. Dan aku juga minta doanya supaya kehamilanku sampai dengan persalinan nanti diberikan kelancaran, tiada halangan suatu apapun, mami sama babynya juga sehat ya, lahir dengan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan pada episode kali ini, alhamdulillah sekarang kehamilanku sudah masuk usia 5 bulan. Mungkin kalau video ini tayang, kehamilanku udah 5 bulan lebih atau 20 minggu ya teman-teman. Istilahnya ini udah setengah perjalanan dari kehamilan. Dan di video kali ini aku mau sharing, aku mau jawabin beberapa keluhan-keluhan dari ibu hamil lain yang mereka alami di usia kehamilan 5 bulan. Apakah aku mengalaminya juga ataupun enggak? Dan ini aku dapat dari aplikasi kehamilan. So, buat teman-teman yang mau tahu seperti apa videonya, keep on watching! Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, setia like, setia nonton video-video aku. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku juga mau mendoakan semoga teman-teman yang sedang dalam penantian, teman-teman pejuang garis 2, segera Allah ijabah doa teman-teman semua. Semoga Allah segera memberikan teman-teman keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya bahwa kehamilanku itu sudah masuk usia 20 minggu atau 5 bulan. Ibarat kata memang ini tuh udah pertengahan dari kehamilan untuk mencapai garis finish yaitu persalinan nanti. Aduh, agak deg-degan ya. HPL insya Allah Mei. Doain ya teman-teman ya. Nah, kayak gimana sih bayi usia 5 bulan itu? Yang aku tahu dari aplikasi kehamilan, bayi usia 5 bulan itu ukurannya seperti pisang. Jadi bisa dibayangin ya ukuran pisang, dan dengan panjang 14 sampai 16,5 cm, beratnya itu normalnya 260 sampai 300 gram. Lalu gejala kehamilan apa aja sih yang dialami di usia 5 bulan yang aku rasain? Dan di sini aku akan menjawab pertanyaan dari aplikasi kehamilan, apakah aku mengalami juga seperti yang ibu-ibu hamil lainnya alami? Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Gerakan janin, alhamdulillah aku udah merasakannya dari usia kehamilan 16 minggu. Jadi pada saat usia 16 minggu itu kayak kedutan-kedutan gitu sih, dudut-dudut gitu, sama kayak ada gelembung gitu di perut, di bagian bawah, di pusar. Tapi kalau di usia 5 bulan ini, tendangannya itu semakin berasa banget ya. Kadang kalau lagi tiduran itu, atau duduk diam, makan-makan manis, itu dia sering bereaksi, sering nendang kenceng banget. Biasanya tuh kalau mau tidur malam, itu dia aktif banget. Nah, pada saat malam itu, pas dia sedang aktif itu, biasanya aku sambil ajak ngobrol, gitu kan. Katanya kan itu bisa menstimulasi kecerdasan bayi dari dalam kandungan kan. Jadi kalau dia lagi aktif gitu, aku biasanya ajak ngobrol. Atau kalau misalnya dia lagi tidur mungkin ya siang-siang nggak ada gerakan gitu, biasanya aku suka stimulasi dengan elus perutnya gitu, ajak ngobrol lagi ngapain kayak gitu. Biasanya dia itu akan bereaksi dengan menendang gitu. Ya Allah, Masya Allah, itu apa ya, kayak indah banget gitulah. Buat teman-teman pejuang garis 2, semangat, semoga nanti kalian akan disegerakan ya. Terus juga apa ya, semakin kesini itu lapisan perut aku mungkin semakin tipis ya. Jadi tendangannya itu kalau dipegang itu udah kerasa di tangan gitu. Kalau pas awal-awal itu usia 16 minggu tuh nggak berasa. Jadi aku cuma ngerasain di dalamnya aja. Pas dipegang itu perutnya nggak ada apa ya, nggak berasa tendangannya gitu kalau dipegang. Kaki bengkak, kakiku udah bengkak dari sebelum hamil. Kakiku, aku nggak ngalamin kaki bengkak sih. Menurut aku kakiku yang sekarang masih sama dengan kaki sebelum aku hamil, karena kebetulan aku tuh badannya tuh kecil di atas, di bawahnya besar gitu. Jadi kayaknya sih ini masih sama ya dengan sebelumnya. Nggak maksudnya nggak bengkak-bengkak yang aku lihat di foto-foto di Google itu, alhamdulillah enggak.
Terus kalau stretch mark, alhamdulillah sampai sekarang aku belum ada stretch mark. Di bagian perut tuh belum ada, cuman dari sebelum hamil pun di paha, di pangkal paha itu aku udah ada stretch mark warna putih. Jadi pas aku tahu hamil itu, aku langsung pakai yang namanya bio oil ya, yang supaya stretch marknya tuh nggak muncul di perut. Itu aku dari awal hamil sih, dari trimester 1 di 1 bulan pertama itu aku udah pakai, cuma memang nggak rutin. Pas abis mandi seingat aku aja sih aku pakainya. Mungkin itu bisa pengaruh juga ya. Untuk kualitas tidur, untuk sekarang di usia 5 bulan, karena perutnya udah agak besar, terus sering ngerasain gerakan-gerakan janin, itu memang aku sering banget begadang. Jadi aku biasanya mulai bisa tidur itu di jam-jam 12 ke atas, jam 12, jam setengah 1 itu udah baru bisa ngantuk gitu ya, baru bisa tidur. Kalau jam-jam 10 malam gitu bener-bener kayak seger banget gitu, karena apa ya, rasanya tuh nggak enak. Terus pas tidur pun itu nggak yang pules tidur les gitu, enggak. Kenapa? Karena aku sering banget kencing. Yang pertama sering kencing, yang kedua badanku pada sakit semua. Jadi kalau tidur miring kiri kan memang dianjurkan untuk tidur miring kiri ya. Tidur miring kiri nanti pegel, bentar ganti ke kanan, bolak-balik kayak gitu. Jadi karena badannya tuh nggak enak, jadi tidurnya pun nggak nyenyak gitu. Ini baru usia 5 bulan ya, gimana nanti ya usia 8-9 bulan, Masya Allah nikmatnya. Ya, agak pusing untuk memikirkan bagaimana nanti persalinanku yang pertama. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, aku khawatirnya di situ sih. Yang kedua, nanti setelah lahir, apakah ada perbedaan pengasuhan mamaku yang zaman dulu dengan zaman sekarang? Apakah akan ada perdebatan-perdebatan seperti itu? Terus, apakah aku bisa mengasuh anakku dengan baik? Terus, apa ya, pokoknya segala kekhawatiran lah yang wajar dialami oleh ibu-ibu ya. Apakah nanti lahirannya lancar? Terus kira-kira nanti bayinya lahir aku bisa nerima nggak dia kayak gimana? Apakah dia bisa nerima aku sebagai seorang ibu apa enggak? Nanti kalau misalnya dia udah gede, kira-kira aku bisa nggak ngerawat dia dengan baik? Aku bisa nggak jadiin dia anak yang soleh-soleha? Itu sih yang bener-bener kepikiran. Kalau masalah rezeki, anak udah punya rezekinya masing-masing ya. Kalau ada orang bilang nanti punya anak, nanti kamu harus butuh ini, butuh itu, duitmu nanti kurang segala macam, insya Allah enggak. Aku yakin anak lahir itu dari umur dia di rahim 4 bulan, Allah itu udah menggariskan rezekinya bagaimana, matinya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Jadi yang kita lakukan sebagai orang tua yang mendoakan supaya dia bisa menjadi anak yang soleh, soleha gitu ya, mendapatkan rezeki yang berkah, lancar gitu aja sih. Aku nggak terlalu mikirin pusing-pusing masalah duit-duit gitu, insya Allah nanti ada aja rezekinya. Yang aku pusingin justru gimana caranya aku bisa jadiin dia anak yang soleh-soleha, itu yang paling penting, karena anak itu kan amanah buat kita ya. Itu yang bikin aku pusing, kadang suka sampai nangis, stres gitu, kayak gimana ya nanti anakku gitu. Apakah aku akan overprotective sama dia? Karena kan kita pernah menjadi anak-anak, kita pernah menjadi remaja ya. Jadi kita tahu kehidupan kita tuh kayak dulu, yang dulu tuh kayak gimana. Dulu belum musim gadget kayak sekarang. Nah, di zaman milenial seperti sekarang, anak-anaknya nanti lahir, terus kedepannya pasti teknologi itu akan berkembang pesat begitu kan. Perubahan zaman itu cepet banget gitu. Dan apakah aku bisa menjadi orang tua yang baik buat anakku? Itu sih aku takutin. Sakit perut, iya sakit perut karena pembesaran rahim. Jadi setiap mau tambah minggu nih atau tambah bulan gitu tuh perutku suka sakit banget, suka kram kenceng gitu. Terus sakit kepala iya, tapi nggak sesering pas semester pertama. Kalau kecapean aja sama kurang tidur itu baru sakit kepala. Terus paha, kaki aku sakit banget karena mungkin aku mengalami yang namanya berat badan itu naik drastis. Dari bulan kemarin pas 4 bulan itu aku 62, kemarin nimbang itu aku 66, jadi aku naik 4 kilo. Jadi sekarang tuh kakiku bener-bener sakit banget, apalagi kalau habis bangun tidur itu telapak kaki rasanya kayak nginjek ranjau, sakit banget karena mungkin kan menopang beban yang berlipat-lipat sekarang ya, itu sakit banget. Terus punggung udah pasti sakit ya, punggung pinggang sini pasti sakit ya, namanya ibu lagi hamil kan, di perutnya ada manusia jadi
pastilah, tapi dinikmati saja karena ini kan nggak lama, cuma 9 bulan ya kan. Jadi kita harus bersenang hati untuk menerima segala konsekuensinya, karena kan ini kita pengen gitu ya. Jadi apapun yang terjadi ya udah, itu resiko kita, dan itu kan kita mendapatkan pahala ya. Seorang ibu yang sedang mengandung itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas menjalaninya. Jadi kita harus happy terus. Perut gatal dan cepat capek, iya. Awal-awal masuk ke 5 bulan itu gatal banget perutnya, tapi kata teman-teman aku yang udah itu jangan digaruk. Jadi cuma dilus-elus aja, karena aku pakaiin minyak kayu putih, kalau nggak pakaiin bio oil itu biasanya. Tapi memang gatal banget. Terus di perutku sekarang banyak numbuh rambut halus. Dulu nggak ada, tapi semenjak hamil tuh numbuh rambut halus, terus garis di perut gitu. Aku juga ada. Terus cepet capek udah pasti, ngapa-ngapain dikit cepet capek. Jadi kalau habis ngelakuin satu aktivitas biasanya aku rebahan dulu, karena kalau enggak itu perutnya kenceng banget, perutnya tuh kram, artinya kita butuh istirahat. Jadi banyakin istirahat sih, karena suami aku juga alhamdulillah nggak yang terlalu nuntut harus begini begitu, rumah harus rapi apa segala macam, enggak sih. Jadi ya aku juga santai aja, karena kan memang lagi hamil ya, nggak terlalu banyak tuntutan juga dari suami. Nafsu makan bertambah udah pasti sih ya. Banyak ngemil sih, terus makannya juga tambah banyak, karena kalau kayak kita udah selang sejam atau 2 jam itu perut rasanya kayak lapar lagi, jadi kayak harus makan lagi gitu. Makan apa aja sih aku makan, nggak ada pantangan, asal sesuai porsinya gitu, jangan yang banyak-banyak banget, karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Jadi tetap pada porsinya, aku makan sesuai dengan porsinya aja, karena kalau aku makan terlalu banyak juga perutku langsung begah. Jadi aku makan sedikit tapi sering. Iya, aku ngalamin sih yang namanya keluar cairan dari vagina itu ya. Pertamanya itu bening, seringnya tuh bening, tapi akhir-akhir ini aku ngalamin yang namanya keputihan susu putih gitu, dan itu gatel banget. Jadi kemarin aku sempet diresepin sama dokternya pas aku USG, kan aku konsultasi, aku ada keputihan, gatel, terus bau putih gitu kan, ini gimana solusinya. Akhirnya aku diresepin obat yang dimasukin ke dalam biskuit kita. Pas aku pakai pertama itu emang bener-bener ngefek banget gitu sih. Tapi karena bentuknya agak gede ya, jadi memang agak risih untuk pemakaiannya. Kalau kata dokternya keputihan yang bening itu masih normal untuk wanita-wanita ya, maksudnya itu masih normal. Tapi kalau udah putih terus kuning, hijau, coklat, bau, gatel, itu udah ada infeksi. Jadi lebih baik dikonsultasikan supaya aman juga gitu kan, takutnya berbahaya kan buat kehamilan kita. Nah itu dia tadi videonya, pengalamanku sendiri tentang apa yang aku alami selama kehamilan di trimester kedua ini. Banyak banget perubahan dari trimester 1 ke trimester 2, karena trimester pertama itu aku mual muntah, trimester kedua ini sempat ada mual muntah, tapi itu hanya awal-awal aja kalau kekenyangan atau kelaparan banget. Sekarang alhamdulillah udah enak banget, udah cuma memang tidur ya yang kurang enak. Makan udah enak gitu, nggak yang mual-mual lagi, itu alhamdulillah. Dan aku bersyukur bahwa apapun yang aku alami selama kehamilan ini adalah menjadikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang diinginkan oleh perempuan-perempuan lain di luar sana. Jadi kita nggak boleh ngeluh, karena memang ya orang hamil ya pasti banyak perbedaannya dengan orang-orang biasa ya. Jadi nggak boleh ngeluh, harus ikhlas menjalani semuanya, karena kita mungkin belum mendapat kebaikan yang sekarang gitu di sini ya, tapi nanti Allah akan balas kebaikan-kebaikan kita dengan pahala ya di akhirat nanti. Amin ya Allah. Nah untuk selanjutnya insya Allah aku akan update terus perkembangan kehamilanku, apa aja yang aku rasain di minggu-minggu berikutnya. So buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap aku upload video ya. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Boleh banget komen-komen di bawah, kita saling mendoakan, kita saling sharing. Insya Allah aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sesuai dengan kemampuanku ya teman-teman. Terima kasih dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.